lagi. Suratnya. Terus disimpan. Mana, Dek? Bawa, Bo. Kirim ke konseptor. Belum timbul sinyal. Ya, teruskan. Nah, kalau sudah diteruskan, langsung, maka ya? kita kembali lagi ke akun yang di sini tadi, kita refresh. Dia blank nanti refresh. Maka seharusnya muncul. Cepat. Benar kayaknya tuh. Kalau udah bagus, Tidak ada yang berubah kan? Neon diganti. Menindak lanjut segian penting tahan naskah. Belum diganti. SMA-nya tuh naik. Benar ditolak dulu Bu. SMA SMA negeri 3. tengah. Alamak. Jadi gimana? Diganti nah. Jadi gimana? Ditolaknya gimana? Ini. Video ke Pit. Video ke Pit. Video, Bo. Berarti kalau sudah diteruskan, pasti ini. ini masa Kalau muncul mau di sini. menolak ini ya. Maka kita buka dari konseptornya, dibuka lagi, dicek di sini. Apa yang menjadi Perbaiki kita buka. data sekolah. Ya. Dan Nah, di sini akan muncul nih, tambahkan catatannya. Chatnya. Kalau ditolak akan muncul catatan tambahkan hal atau tentang pada Permendagri. Kita tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan Berhasil memberikan jangan dulu di tentang ke atas. tentang ke atas lagi Pit. Teruskan ke konseptor. Teruskan ke konsep. Itu kalau nolaknya Bu. Oke. Jangan nolak orang cinta aja. 1. Jangan disebutkan. Nah, biasanya nggak Bismillah. mau kalau sinyalnya lemah. Bismillah. Tapi Ini. Bismillah. Bismillah. Oh ya, Bu. Enggak itu, Bu. Mudah-mudahan sinyal bagus. Bismillah. 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 Prosesnya. Kita landang tenaga dalam. Ke sinyal. Indo kelamut itu. Mutar. Mak kerambutan ke DP. Nih guys, jadilah. Masukkan Bu kode ingatkan tadi. lagi, Bu. Ulang lagi, Bu. Dio lagi. Ulang lagi yang Setelah disetujui, terus ambil nomor. Nah, ada hitam kan? Ah, dia salah lagi. Nah, dia kan akan muncul nih naskah yang belum Terus kirim naskah. Sampai belum geser sampai di tulisan di mana? Iya kirim ke Saidirman, Dek. Udah. Sampai Ibu surat klik kita saja. ke Saidirman. Yakin kan Ibu kan suratnya benar? Oke, nah ibu klik di sini. Langsung dilihat Pak Kadis. Gambar mata. Lagi kirim itu, Bu. Oke. Nah, jadi yang pertama dianggap cara masuk login semuanya sudah tahu. Yang penting tahu username-nya, tahu password yang pertama. Kemudian begitu masuk ke sini, langkah yang harus kita lakukan adalah klik pengaturan. Pastikan ada poin yang pertama, daftar penandatanganan, daftar verifikator, daftar tujuan itu sudah terisi. Itu dulu, yang lain nanti di skip. Kita cek daftar penandatangan. Kita klik di sini. Wah, ini jadi masalah. Padahal tinggal sendirian. Nah, oke. Daftar penandatangan. Ini daftar penandatanganannya sini ya. Oke, belum ada nama saya buat nama saya Agus Fajar. Nih. Kemudian kita simpan. Jadi syarat pertama, masukkan dulu siapa penandatangannya. Yang kedua, siapa verifikatornya. Nah, sama kayak tadi, cari lagi. Ini karena memudahkan proses, saya buat nama saya ya. Kita buat di sini adalah Agus Fajar. Nih, saya masukkan lagi, simpan. Sudah, verifikator sudah ada. Kemudian berikutnya adalah tujuan kita buat di sini juga belum ada. Saya masukkan tujuan internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita cari, kalau saya patokannya itu hurufnya aja depannya, huruf D. Nih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita cari. Nih, dokter. Nah, oke. Berarti
Tiga syarat tadi sudah ada. Siapa yang menandatangani, siapa yang memverifikasi, siapa tujuannya. Ini menuju ke akun saya semuanya, biar bisa kita cek. Yang pertama, kita membuat syaratnya sudah ada, berarti kita klik registrasi naskah keluar. Ini tahapannya ketika semuanya sudah bisa tadi. Terus dikirim melalui mana? Kita pilih, tinggal sekolahnya mau dipilih mana. Kalau saya di Dinas Pendidikan kan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, kayak ini. Jenis naskah itu nanti surat, tadi surat dinas biasa ya, dinas biasa unit kerja ini kita pilih unit kerja. Sifat naskah adalah biasa, kemudian urgensinya juga biasa. Klasifikasi, nah karena di sini adalah layanan, itu tidak semua nomor ada. Kita contohkan aja, anggap saja yang ini ya. Ini sekedar contoh saja, salah satu pilihnya. Kan tadi sudah cobakan. Kemudian kita klik, setelah itu ambil nomor. Kita klik ambil nomor. Nah ini langsung muncul kan? 001, karena singkatannya dari Dikbud. Ini mohon maaf, ini masih agak salah, tidak mengikuti. Kalau yang edaran sekda tidak pakai bulan, dianggap sama pre-memory. Berikutnya di sini harus dibuat hal dan isi ringkas itu harus lengkap, subjek, predikat, objeknya, supaya nanti tujuannya apa? Ketika kita mencari berkas itu gampang mencarinya. Misalnya kita buat tadi adalah laporan penggunaan tanda tangan elektronik. Misalnya berapa tadi? SMA N1 setelah Bimtek Sri Kandi. Tanggal, kalau berubah tanggalnya nggak boleh juga, tanggal 16 November 2023. Ini boleh kita copy, kalau mau buat ringkasnya juga boleh. Kemudian ini kita pilih filenya, file naskahnya yang mana kita pilih. Nah, saya pilihkan di sini adalah laporan penggunaan tanda tangan elektronik ini. Saya sudah tahu alamatnya soalnya ya. Berikutnya, lampiran ini bisa dipilih file dengan berbagai macam jenis model. Bisa gambar, bisa video juga bisa, PowerPoint juga bisa. Jadi kalau mau mengirimkan file di lampiran, bukan di suratnya. Kita anggap free memory, kita skip. Kemudian tujuan internal kita isi, bukan di grup tujuan. Grup tujuan itu nanti kalau sudah mahir, kita klik utama internal. Tujuannya siapa? Karena tadi adalah tujuannya ke saya, kita klik Agus Fajar. Nah ini kita klik di sini. Kemudian siapa? Verifikator. Verifikatornya siapa? Ini asumsi ya, diasumsikan sudah ada nama yang lain nanti. Ini supaya saya tidak buka-buka tab yang baru. Penanda tangan pun saya buat saya Agus Fajar. Nih, oke. Setelah itu klik tanda tipenya tanda tangan elektronik, ya, tanda tangan elektronik. Semua ke atas sudah dicek. Selanjutnya kita klik simpan. Maka tahap pertama membuat surat itu sudah kita laksanakan. Berikutnya apa? Setelah kita simpan, ini kalau muncul kayak gini tidak muncul, tidak tampil semua. Ditekan kontrol, diputar scroll di sini. Nih, di scroll ya, jadi dikecilkan atau diklik di sini tampilannya di zoom ini, ya dikecilkan. Itu biasanya tidak muncul aja. Nah, akan ada 3 ikon baru. Yang pertama gambar mata, gambar pensil, dan gambar tong. Maka mata itu untuk preview, melihat sudah benar tidak yang kita ketik, karena bisa jadi benar di Word, belum tentu benar di sini. Gambar pensil itu untuk mengedit kalau ada kesalahan. Tong itu untuk mendelete kalau kita ada jadi ngirim. Ini bisa nih, kalau ada jadi ngirim kita hapus, delete aja, hilang gitu. Kita klik. Berikutnya adalah preview. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau nanti tidak muncul seperti ini, tunggu sebentar. Atau kalau tidak muncul lagi, berarti klik di refresh. Nah, kita lihat kalau sudah oke semuanya, maka kita langsung klik setuju. Kalau misalnya belum, misalnya ternyata ini contoh, ini
ini harusnya dibuat satu spasi nih, ya. Maka caranya adalah karena ini masih konseptor, maka kita klik kembali. Nah, kita perbaiki dulu, kita perbaiki yang di Microsoft Word-nya di sini. Oh, ini nama file sudah ini. Bentar. Ini file CS. Oh, kakak. Filenya bukan yang ini ternyata. Saya buka dulu. Filenya tadi ada di Boot Pro kegiatan samping. Nah, ini kalau kita lihat sudah ya, sudah satu spasi. Oke, kita ulang lagi aja, kita upload, langsung dicari filenya yang sudah diperbaiki tadi. Kita klik di Boot Pro kegiatan samping seluma ini, open. Nah, sudah dapat filenya, kita klik perbarui. Kita klik perbarui. Oke, kita klik kembali. Terus kita klik preview tampilannya di sini. Nah, kita klik di sini. Sebentar lagi muncul. Kalau tidak muncul juga, dari tunggu-tunggu, klik aja refresh. Mana muncul juga? Refresh lagi. Oh, muncul. Nah, ini sudah rapat ya, sudah jadi satu spasi. Ketika sudah oke, maka kita klik kirim konsep. Berarti dari konseptor tadi, pembuat serat itu akan dikirim ke verifikator, kepala TU. Kita klik kirim konsep, kita klik ya. Oke, sekarang kita anggap asumsinya saya menjadi verifikator sekarang, ya, kepala TU ya, supaya tidak buka-buka akun, makanya di akun yang sama. Oke, ya, maka kita klik di beranda. Nah, klik di beranda, maka akan muncul di sini. Ya, akan muncul naskah yang belum diverifikasi. Ini kan? Maka caranya adalah klik naskah yang belum diverifikasi. Ini sekarang saya sebagai kepala TU. Cukup klik di sini. Nah, terus kita klik gambar matanya. Tunggu sebentar. Nah, nggak muncul ya. Kita klik ini muncul. Baru mau diklik refresh. Oke, dicek. Kalau menurut kepala TU tidak ada masalah, berarti kita klik lanjut. Cara mengklik setujunya di sini. Cari gambar pensil. Ini untuk kepala TU. Diklik gambar pensil. Klik setuju. Kita klik kirim. Kalau ditolak, jangan lupa nanti itu diteruskan, gitu ya. Kita klik kirim. Nah, ini berhasil dikirim. Nah, berarti sampai di sini tugas kepala TU udah selesai. Sekarang saya berpindah lagi, saya sebagai kepala sekolah. Ya, kita kepala sekolah, klik di beranda. Kepala sekolah klik di beranda. Cek di beranda. Nah, maka di akun kepala sekolah akan muncul ini naskah yang belum diberi tanda tangan. Nah, karena ini di layanan, nanti Bapak Ibu bisa cobakan di rumah juga. Ini disimpan seperti yang saya masukkan tadi, disimpan copy di Microsoft Word. Nah, ini kan tadi ya, kita tutup lagi. Oke, berarti nanti ini yang dipakai ini untuk simulasi dan pas-pasnya ini ya, untuk mencoba sebagai penanda tangan. Sekarang ini kita lanjutkan lagi di sini. Naskah yang belum diberi tanda tangan diklik di sini. Oke, nah sekarang saya sebagai kepala sekolah nih mau menanda tangan nih. Klik gambar mata. Klik gambar mata di sini. Oke. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nanti kalau sudah muncul, sama kepala sekolah juga boleh memeriksa atau menolak.
Ada yang mau diperbaiki nggak ini kira-kira? Kalau menurut contohkan yang ditolak, kira-kira bagaimana yang mau diperbaiki? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti langkah berikutnya kepala sekolah itu klik gambar pensil ini untuk menyetujui. Disetujui dulu, oke, setuju ya. Kalau ditolak berarti klik ditolak. Jangan lupa kalau nolak itu harus membuat alasannya. Tidak boleh nolak tanpa alasan. Kasihan nanti, stres ya nanti kalau ditolak tanpa alasan. Oke, klik setuju. Kita klik kirim. Asumsinya sudah tidak ada perbaikan. Kita klik kirim. Oke, berhasil memberikan persetujuan untuk naskah ini. Maka berikutnya nomor itu akan muncul di sini. Maka tadi saya sudah jelaskan di bagian sini. Kalau ada 4 orang yang membuat naskah surat dalam waktu yang bersamaan dengan klasifikasi yang sama, maka semuanya akan dapat nomor 1 semuanya. Nah, terus masa nomornya sama gitu. Nomor itu akan didapatkan ketika ditandatangani. Contoh, ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 membuat surat bersamaan, masuk ke akunnya kepala dinas. Belum ditandatangani, semuanya nomornya 1. Ternyata kepala dinas atau kepala sekolah itu melihat yang nomor 4 dulu. Nomor 4 disetujui dan ditandatangani. Disetujui, terus diambil nomor. Maka yang dapat nomor 1 itu adalah urutan 4 tadi. Kayak gitu. Jadi belum tentu yang pertama masuk itu dapat nomor 1. Kita klik ambil nomor. Nah, maka baru sah di sini dapat nomor. Ini nomor 3 dapatnya. Nah, dapat nomor 3. Nah, setelah itu nomor induk kependudukan ini kalau di akun kita masing-masing nanti tidak perlu ngisi. Biasanya sudah nyantol langsung deh. Ini kita hapus, masukkan dengan akun simulasi tadi. Ini kan akun simulasinya. Nih 08 ini. Nah, di sini. Ini kita klik kanan, copy. Kita masukkan di sini. Paste di sini ya, paste. Nah, keypress ini tadi pertanyaannya, ya kan? Karena masih ada yang belum punya keypress. Tadi kalau Bu Rismiati tadi udah lolos ya, udah berhasil ya. Berarti yang lain adalah PR berikutnya, ya memang yang belum berarti harus mengurus keypressnya itu, karena itu adalah passwordnya gitu. Makanya saya sampaikan tadi, keypress usahakan tidak diberikan ke orang lain. Kalau akun Sri Kandinya itu bisa saja diberikan ke staf kita yang kita percayai untuk menyetujui. Ya, periksalah dulu. Kalau kamu udah sendiri nanti saya tanda tangan gitu kan untuk mengurangi ininya. Boleh, tidak apa-apa. Artinya sekaligus melihat ada surat masuk sekaligus boleh lewat sana gitu kan. Nah, cuman untuk penandatangan sebaiknya jangan diberikan ke orang lain karena nanti takutnya ada dokumen yang penting. Kita tidak akan bisa ngelak dengan alasan apapun. Itu enggak, itu yang megang misalnya saya kasihkan akun, enggak bisa, enggak bisa alasan kayak gitu ya. Nah jadi sudah kita masukkan keypressnya, kita buka, saya kopikan tadi kan. Nah ini tadi ya, saya masukkan ini handtag ini, kita copy, saya masukkan di sini. Sebelum saya masukkan tadi kita lupa membuka. Kalau tadi sebenarnya barcode-nya tadi warna merah ya. Kalau belum ditandatangani, ini kalau kita reload ini ulang lagi nih. Jadi kita anggap tadi masih merah. Sekarang kita masukkan keypress-nya. Kita masukkan paste. Kita klik proses tanda tangan elektronik. Nah sambil menunggu ini, untuk di layanan itu tidak bisa di scan. Bapak Ibu jangan coba-coba nanti scan dulu. Kok nggak bisa Bapak Jari? Nggak bisa, karena ini layanan untuk dicoba, bukan arsip nasional. Gitu. Yang bisa itu betul di arsip. Kita geser ke atas. Nih, contohnya ini sudah ditandatangani, sah. Kalau sudah hitam, ini berarti sudah sah. Nah sekarang apa lanjutnya? Kalau mau di print tinggal klik kanan, print. Kalau mau disimpan klik save as. Sudah seperti biasa, save as, pilih dokumennya. Nah kita geser ke bawah. Semua yang terjadi itu akan muncul di timeline di bawah. Jam berapa dibuat, jam berapa dikirim ke verifikator, disetujui oleh verifikator, disetujui penandatanganan, ditandatangani. Kalau nanti surat itu bolak-balik akan muncul di sini panjang SOP itu. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah berlaku SPMT dibuat oleh sekolah, maka dari sekolah cukup lihat di sini aja statusnya sudah sampai di mana. Oh sampai di Kacabin. Oh sudah sampai di Kasubag Umum misalnya gitu, atau sudah sampai di
sekdis, kita tinggal WA saja, mohon dicek surat saya, misalnya kalau di sekdis nanti Bu Dayana, kalau di kepala dinas itu Mbak Ira, gitu. Tinggal kita konfirmasi aja, Mbak, kok surat saya nomor sekian kok belum berproses ya, gitu. Nah, ketika sudah selesai, tidak perlu kesana lagi, sah suratnya, gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak susah. Kalau mau cobakan di layanan ini sambil menunggu nanti berproses tanda tangan elektroniknya, insya Allah bisa selesai ininya, gitu ya. Nah, untuk yang tanda tangan konvensional itu nanti saya kirimkan saja lewat videonya, di link di grupnya ya. Insya Allah caranya hampir sama. Bedanya kalau di konvensional itu nanti begitu sudah mau ditandatangani kepala sekolah, itu bukan yang muncul itu bukan ambil nomor. Yang muncul itu nanti adalah perintah untuk mendownload file. Download file itu apa? Filenya kita download, terus kemudian ditandatangani, baru diupload, diupload lagi di akunnya kepala sekolah, gitu. Nah, supaya tidak terlalu banyak dipikirkan, untuk yang konvensional itu nanti via via di video tutorial saja gitu. Jadi satu-satu dipelajari, insya pas dibutuhkan aja nanti kita kerjakan. Jadi itu mungkin yang tadi belum tersampaikan. Saya tuh pernah waktu kuliah teknologi bendungan ya, waktu S1 itu nama dosennya Profesor Maiswar. Jadi setiap dia datang ke kampus, dia selalu bawa tas dan isinya itu terkadang 5 buku, kadang 3 buku tebel-tebel, selalu datang terus taruh di meja, tek. Nah, ini bukunya. Silakan mau dibaca, difotokopi, silakan. Nanti minggu depan bawa lagi sini ya, saya ambil. Itu pertemuan pertama. Saya pikir itu karena perkenalan ya, dimaklumi gitu. Ternyata pertemuan kedua, dia bawa buku yang beda lagi, 5 lagi. Mana yang buku kemarin? Diambil, masukkan ke tas, yang buku tadi. Nah ini buku, silakan dibaca gitu. Pertemuan ketiga nggak bisa ini, masa kuliah kok kayak gitu terus. Dan dia selalu justru menceritakan masalah filosofi kehidupan. Akhirnya saya nanya, Pak, kapan kita belajar tentang bendungan itu? Kan saya sudah 2 kali pertemuan mengajarkan tentang bendungan. Enggak ada, Bapak cerita kemana-mana gitu. Yang buku saya kirim kemarin, saya minta kalian baca itu apa? Ya benar Pak, cuma kan Bapak tidak pernah mengajarkan, hanya bawa buku, minta kami baca atau fotokopi. Terus dia sambil ketawa, dia itu kepala perpustakaan. Terus dia nyampaikan, tahu nggak kalian dari dengan menguasai atau dengan mengetahui judul buku, kemudian sampulnya warna apa, gambarnya apa, terus tahu daftar isinya, kalian sudah menguasai separuh dari buku itu. Ya enggak lah Pak, kan cuma sampai daftar isi gitu kayak yang dalam bayangan kami. Oh enggak kayak gitu gitu. Kita itu sering salah. Ketika ada 5 buku, kita berpikir menguasai buku itu ketika sudah kita baca dari awal sampai daftar pustaka, semuanya kita baca gitu. Kalau seperti itu habis energi kita untuk menelan semua ilmu. Nah terus gimana Pak? Sudah sampai daftar isi saja. Yang penting kamu ingat judulnya apa, covernya seperti apa, kemudian isinya apa saja di daftar isi itu. Nah kemudian apa? Jalani kehidupan. Setelah jalani kehidupan, kamu pasti akan menemui masalah dalam hidupmu, dalam proyekmu misalnya gitu. Ketika menemui masalah itu, ingat-ingat hal ini, topik ini ada di buku yang mana. Maka baru dicari bukunya, dibaca dan didalami sampai sejelas-jelasnya. Sama juga dengan hal ini, Sri Kandi ini. Kalau kita berpikir ini masih banyak nanti bakal ketemu di lapangan yang tidak kita sampaikan. Karena keterbatasan apa? Yang pertama, sinyal tadi jelas. Yang kedua, ya segala macam laptop, ya mohon maaf ya Bu ya. Nah, bukan ini ya, itu ngasih sinyal aja dari kepala sekolahnya kan. Artinya baru 1 minggu. Iya. Makanya saya tadi daripada kelamaan di situ saya tes di laptop saya, bener enggak gitu masalahnya. Jangan-jangan bukan masalah sinyal, ternyata benar yang bermasalah adalah laptopnya gitu kan. Nah itu laptop, banyak hal yang akan kita temui dalam proses perjalanan Sri Kandi ini. Tapi insya Allah setelah kita pakai akan banyak kemudahan. Banyak di Dikbud juga, itu contoh kemarin si Nadia ya yang gaji berkala. Selama ini apa? Kalau ada yang mau ngajukan gaji berkala, ada 30 orang, maka harus mengajukan berkas hari ini 3, tanda tangani sama kepala dinas 1, 2, 3. Dengan sistem Sri Kandi ini cukup dirapel aja, seminggu sekali dikeluarkan gaji berkala. Misalnya minggu ini ditutup misalnya hari Kamis, ada 30, udah masukkan dalam 1 dokumen di Word,
masukkan ke akun Sri Kandi, kepala dinas itu cukup nanda tangani, klik satu kali aja. Iya, ambil nomor, setuju, klik aja udah selesai. Maka 30 sudah tertanda tangan. Nah gitu kan? Jadi, satu minggu keluar kan? Nah karena memang saya juga nyampaikan kayak gitu, kita buat pertermen gitu supaya orang enggak kecewa. Kita artinya dokumen itu memang ditumpuk sampai 1 minggu, bukan ditumpuk, artinya memang diantrikan supaya nanti sekaligus masuk ke kepala dinas. Insya Allah dengan seperti itu banyak kemudahan yang akan kita kerjakan. Bahkan kalau kayak gitu cukup dikirimkan filenya aja udah selesai kan, nggak harus kesini gitu. Kalau memang minta dia yang mana dia kirimkan filenya aja boleh gitu. Itu bisa gitu. Nah jadi mungkin kayak gitu Bapak Ibu, dan kita sudah tergabung di grup ya. Di grup itu silakan apapun yang ditanyakan jangan sungkan, jangan malu, tanyakan aja di grup. Karena apa? Dengan seperti itu nanti teman-teman yang lain sudah paham itu bisa menjawab. Dan ketika menjawab, mengajarkan ke orang lain, kalau itu bedanya. Kalau pesan mbak saya ya, kalau kamu punya duit, bondo, bahasa Jawa itu bondo. Kalau kamu punya harta dikasih ke orang, kemungkinan besar itu habis atau bisa dicuri sama orang katanya. Tapi kalau ilmu, ya kalau ilmu banyak dicuri juga sama orang, ya silakan. Tapi nyurinya susah katanya, nyuri ilmu itu. Terus yang kedua, ketika diberikan ke orang lain, ilmu itu akan semakin kuat dan luar biasa. Ternyata disitulah ya amalan yang akan senantiasa menjadi mata air pahala kita. Oke, mungkin Bapak Ibu seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kejanggalan. Insya Allah besok di